Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawabut tsani, adapun jawaban yang kedua. Jawaban ini tentang wajibnya nazar. Kalau nazar itu menalar ya, berpikir, merenung. Kalau nazar itu hukumnya wajib, yang mewajibkan itu siapa? Mujibnya itu siapa? Katanya Mu'tazilah, mujibnya adalah akal. Katanya Asy'ariyah, mujibnya adalah Allah. Al-jawabus tsani, adapun jawaban yang kedua adalah al-muqabalatu bimadhhabihim, adalah menghadapi atau mengkanter dengan madhab mereka itu sendiri. Fa'innahum qadaw, sesungguhnya mereka Mu'tazilah itu menetapkan bi'annal akla huwal mujibu, bahwa akal itulah yang menjadi mujib. Mujib ini isim fa'il dari aujaba yujibu ijaban fahuwa mujibun, bukan ajaba yujibu ijabatan fahuwa mujibun. Ada mujibun, ada mujibun. Mereka mengatakan akallah yang menjadi mujib, yang mewajibkan nalar itu akal. Katanya mereka, walaysa yujibu bijauharihi ijaban darurian, dan tidak ada apa akal adalah mewajibkan dengan substansinya akal, tidak mewajibkan ijaban darurian secara daruri. Ijab ini masdarnya. Kalau akal yang menjadi mujib, yang mewajibkan, namun ijabnya akal tidak daruri. Daruri itu yang tanpa berpikir kan. La yanfakku minhu ahadun, yang tak terlepas daripada ijab ahadun, siapa seseorang. Bisa diterima mujibnya itu akal, akan tetapi ijabnya akal tidak daruri. Idlau kana kadzalika, karena andai kata adalah ijab, ijab itu demikian, artinya bersifat daruri yang la yanfakku minhu ahadun, lam yakhruh, niscaya tak kosong akilun, siapa orang yang berakal, tak kosong an ma'rifatil wujubi, dari mengetahui wujub, balla buddah min ta'ammulin wa nadharin, bahkan tidak boleh tidak adanya perenungan dan nalar. Seandainya ijabnya akal itu bersifat daruri, pastilah semua orang yang berakal itu tahu wajibnya nalar itu. Wujub ini lahir dari ijab ya. Aujaba yujibu ijaban, dari ijab lahirlah wujub. Lahirlah wujub. Kutiba alaikumus siyama, itu namanya ijab, mewajibkan. Wajibnya puasa itu namanya wujub. Seandainya apa yang ijabnya akal itu bersifat daruri, pastilah semua orang yang berakal itu tahu tentang tahu wajibnya nazar. Nyatanya tidak bisa, nyatanya tidak setiap orang akal, tidak setiap orang yang punya akal itu mengetahui wujub.
untuk mengetahui wujub ternyata memerlukan nalar dan ta'ammul. Nazar wajib, yang mewajibkan nazar itu siapa? Kalau dikatakan akal, maka ijabnya akal itu tidak daruri. Seandainya daruri, setiap orang tanpa berpikir tahu wajibnya nazar. Nyatanya tidak setiap orang tahu wajibnya nazar. Yang tahu wajibnya nazar adalah orang yang bisa menazar. Walau lam yanzur lam ya'rif wujuban nazari. Andai kata tidak nazar siapa orang, maka dia tidak tahu akan wajibnya nazar. Kalau tidak nazar, tidak merenung, ia tidak tahu tentang wajibnya merenung. Wa idza lam ya'rif wujuban nazari fala yanzur. Dan jikalau dia tidak tahu wajibnya nazar, maka dia tidak akan melakukan nazar. Jikalau tidak nazar, dia tidak tahu wajibnya nazar. Dan jikalau dia tidak wajib tahunya nazar, dia tidak akan nazar. Fayu'addi aidan ila dauri kama sabaqa. Maka bermuara mengantarkan juga kepada daur, berputar yang tidak ada ujungnya, kama sabaqa. Fa ingkilah, jikalau dikatakan al-aqilu la yakhlu an khatiraini yakhturani lahu. Adapun orang yang berakal itu tidak lepas, tak kosong dari dua pikiran, yang terlintas bagi orang yang berakal. Apa dua pikiran yang terlintas di dalam pikiran orang yang berakal? Ahaduhuma, adapun salah satunya khatira ini, annahu ialah bahwa sesungguhnya akil, inna dhara wa syakara usiba, jikalau ia menalar dan bersyukur dia diberi pahala. Wasani, adapun khatir yang kedua, annahu ialah bahwa sesungguhnya akil, intarokan nazra uqibah, jikalau tidak melakukan nazar dia akan disiksa. Ada dua hal ini yang terlintas di dalam pikirannya orang yang berakal. Kalau saya nalar akan dapat pahala, kalau saya tidak melakukan nalar saya akan dapat siksa. Salah satunya atau kedua-duanya terlintas di dalam pikiran orang yang berakal. Fayaluhu lahu 'alal qurbi wujubu suruki tariqil amni. Maka terlihat lahu bagi akil 'alal qurbi dengan cepat, terlihat wujubu suruki tariqil amni, apa wajibnya menempuh jalan aman. Kalau saya nazar akan dapat pahala, kalau saya tak nazar akan dapat siksa. Itu yang terlintas mungkin di dalam pikiran orang yang berakal. Maka akan terlihat secara cepat, secara spontan, wajibnya menempuh jalan aman. Jalan yang aman ya nazar saja ya, daripada disiksa. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Qulna, kita menjawab, kam min akilin in qada alaihi dahru wa lam yakhtur lahu hadzal khatiru. Betapa banyak orang yang berakal, in qada adalah habis alaihi atas akil, ad-dahru apa masa, walam yakhtur sementara tak terlintas, lahu bagi akil, hadzal khatiru apa pikiran ini.
Ya, tidak itu. Betapa banyak orang yang berakal umurnya sampai habis tidak pernah terlintas di dalam pikirannya hal yang seperti tadi itu. Kalau saya nalar akan dapat pahala, kalau saya tak nalar akan dihukum. Banyak orang yang mungkin pikiran seperti ini tak pernah terlintas di dalam benaknya. Bal qad yakhturu lahu, bahkan kadang terlintas lahu bagi akil, terlintas annahu apa sesungguhnya la yatamayyazu fi haqqillahi ta'ala, tak berbeda bagi Allah Ta'ala, ahaduhuma apa salah satunya nazar dan tarkun nazar, tak berbeda, tak punya keistimewaan anil akhari dari yang lain. Bahkan mungkin saja di dalam benak orang yang berakal itu yang terlintas adalah ini. Ya, bagi Allah Ta'ala tidak ada bedanya antara nazar dan tak nazar. Kalau tidak ada bedanya bagi Allah, fakaifa u'adzibu nafsi bila ifaidatin. Bagaimana aku harus menyiksa diriku tanpa ada faidah? Tarji'u ilayya wala ilal ma'budi. Faidah yang kembali kepadaku dan juga faidah yang kembali kepada zat yang disembah. Belum tentu yang terlintas tadi itu, mungkin saja ini yang terlintas. Tsumma in kana adamul khuluwi anil khatiraini kafiyan fit tamkini minal ma'rifati. Kemudian jikalau ada apa tiada kosong dari dua pikiran adalah cukup di dalam mengantarkan orang terhadap makrifat. Kalau dikatakan bahwa pikiran orang berakal tidak akan kosong dari salah satu dua pikiran itu, kalau tidak kosongnya pikiran itu dianggap cukup mengantarkan orang untuk makrifat, sekurang-kurangnya makrifat wujubin nazar, ya. Fa'idha bu'isan nabiyyu, lalu kemudian bila mana telah diutus seorang nabi, wada'a dan dia berdakwah, wa azharal mu'jizata dan ia menampakkan mu'jizat, kana huduru hadhil khawatiri akraba, maka ada apa kehadiran pikiran-pikiran ini adalah lebih dekat. Bila mana ada seorang nabi diutus dan mengajak kaumnya, dia menyampaikan mukjizat, maka kehadiran pikiran seperti itu akan lebih dekat. Kalau saya tidak nadar, kalau saya nadar akan dapat pahala, kalau tak nadar akan disiksa. Bal la yanfakku an hadzal khatiri ba'da inzarin nabiyyi wa tahdhirihi. Bahkan tidak lepas siapa orang daripada pikiran ini setelah ada inzar dari Nabi, peringatan dari Nabi, wa tahdhirihi dan warning daripada Nabi. Wa nahnu la nunkiru, kami tidak mengingkari, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, idza stash'arul makhafata, bila mana manusia itu merasa adanya kekhawatiran, takut ini, takut itu, istahassahu tab'uhu 'alal ihtirazi, maka mendorong kepada insan, tab'uhu apa tabiatnya insan, mendorong 'alal ihtirazi untuk waspada. Bila mana manusia itu merasa menghadapi kekhawatiran, maka tabiatnya itu mendorong dia agar supaya waspada itu.
Fa innal istisyara innama yakunu bitta'ammuli as-sadiri 'anil akli. Karena sesungguhnya perasaan itu hanya saja ada apa istisyar adalah dengan nalar yang datang nalar itu daripada akal. Akal seperti disampaikan di depan itu adalah alat ya. Alat yang dengan alat itu seseorang dapat mengetahui bahwa pembawa berita itu adalah benar. Hanya alat. Fa in samma musammin mu'arrifal wujubi mujiban faqad tajawwaza fil kalami. Fa in samma musammin, jikalau menamakan musammin siapa orang yang memberi nama. Musammin ini isim fa'ilnya sama yusammi fahuwa musammin. Asalnya musammin musammiyun. Asalnya musammiyun musammiwun ya. Karena asalnya sama yasmu kan, nakis wawi ya. Sama yasmu nakis wawi. Fa in sama musammin, jikalau memberi nama musammin siapa orang yang memberi nama, menamakan mu'arrifal wujubi kepada sesuatu yang mengenalkan wujub, menamakan mujiban kepada mujib, faqad tajawwaza fil kalami, maka benar-benar dia bertajawuz, bermajas-majas, bermetafora di dalam kalam. Balil haqqu, bahkan adapun yang benar, la majaza fihi, yang tiada majaz di dalamnya, annallaha mujibun, bahwa Allah Ta'ala adalah mujib. Yang menjadi mujib itu akal apa Allah, itu masalahnya. Kalau nadhar itu wajib, siapa mujibnya? Akal apa Allah? Memang yang mengenalkan wujub itu adalah akal yang mengenalkan ya. Kalau sesuatu yang mengenalkan wujub mau disebut mujib, ya silakan, tapi itu metaforis, tapi itu penggunaan majas. Mujib yang sebenarnya adalah Allah, mujib yang mewajibkan. Mujib yang dimaksud di sini ay murajjihun lil fi'li ala tarki, artinya yang mengunggulkan melakukan dibandingkan dengan meninggalkan. Ini kalau tidak melakukan resiko gitu. Yang menyampaikan wan nabiyyu mukhbirun, adapun nabi adalah yang memberitakan. Kalau tidak percaya adanya surga dan neraka, awas, itu disampaikan oleh Nabi. Nabi memberitakan itu dari Allah. Wal aqlu mu'arrifun, adapun akal menjadi mu'arrif yang mengenalkan. Wat tab'u ba'ithun, adapun tabiat adalah yang menjadi pendorong, menjadi motivasi. Wal mu'jizatu mumakkinatun minat ta'rif, adapun mukjizat adalah yang memperkenankan, makkana yumakkinu, yang memberikan perkenan, minat ta'rifi, daripada ta'rif. Ta'rif yakni memperkenalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'alatun fi hukmil af'ali qabla wurudis syar'i. Ini adalah masalah tentang hukum perbuatan-perbuatan manusia sebelum datangnya syara. Yang dimaksud syara di sini adalah diutusnya utusan ya. Apa status perbuatan manusia sebelum Rasul itu diutus? Zahaba jama'atun minal mu'tazilati ila annal af'ala qabla wurudi syar'i 'alal ibahati. Berpendapat siapa segolongan Mu'tazilah bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan manusia sebelum datangnya syara, sebelum diutusnya utusan adalah atas ibahah. Sehingga ada kaidah al-aslu fil af'ali al-ibahah, boleh. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian Mu'tazilah, alal hadari,
yakni al-af'alu qabla wurudis syar'i 'alal hadari, atas larangan tak boleh. Hadar ini sama dengan haram, alat tahrim. Perbuatan manusia sebelum datangnya utusan adalah atas dasar haram. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian mereka, 'alal waqfi al-af'al qabla wurudis syar'i 'alal waqfi, artinya dimauqufkan, tidak dikatakan 'alal ibahah, tidak dikatakan 'alal hadri. Wa la'allahum aradu dzalika fima la yaqdi al-aqlu fihi, barangkali mereka bermaksud kepada hal itu, ada yang alal ibahah, ada yang alal hadli, fima menyangkut sesuatu, layak yang tidak memutuskan al-aqlu apa akal, fihi di dalam ma, tidak memutuskan bitahsinin wala takbihin, tidak memberi keputusan yang menyatakan baik dan tidak memberikan keputusan yang menyatakan buruk. Daruratan au nadharan, baik secara daruri maupun secara nadhari. Kama fassalnahu min madhabihim, sebagaimana telah kami rinci di depan dari madhab mereka. Kok masih terjadi perbedaan di kalangan Mu'tazilah tersebut menyangkut af'al qabla wurudus syar'i? Barangkali yang dimaksud menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak